kontingen Garuda atau Koma. Indonesia merupakan salah satu Satu, Pencetusan Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara, yang salah satunya adalah Indonesia, yakni diwakili oleh PM Ali Sastroamidjojo. Keempat negara lainnya ialah India, diwakili oleh Jawaharlal Nehru. Lalu ada Pakistan, diwakili oleh Muhammad Ali Bogra. Kemudian ada Burma, diwakili oleh UNU, dan dari Sri Lanka diwakili oleh Sir Johan Kotelawala. Pertemuan pertama antara kelima pemimpin negara dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1952 di Colombo, Sri Lanka. Indonesia melalui PM Ali Sastroamidjojo mengusulkan adanya konferensi Asia Afrika. Pertemuan kedua dilaksanakan di Istana Bogor pada tanggal 29 Desember 1952 untuk mematangkan konsep konferensi Asia Afrika, tujuan persidangan, dan negara mana saja yang akan diundang. Indonesia kemudian menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika, tepatnya di Bandunga. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 25 April 1955 ini menghasilkan prinsip utama gerakan non-blok atau GNB yang disebut Dasar Sila Bandung. Yang kedua yaitu pengiriman kontingen Garuda atau Koma. PBB membentuk suatu komando yang disebut United Nations Emergency Force atau UNIF pada tanggal 5 November 1956. Komando tersebut adalah pasukan PBB yang dibentuk untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia menyetujui untuk berpartisipasi dengan menyumbang pasukan UNIF mulai tanggal 8 November 1965. Indonesia yang disebut pasukan Garuda pada tanggal 28 Desember 1958. Pasukan tersebut 56 pasukan tersebut dikirim ke Timur Tengah pada Januari 1957. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda seperti mengirim pasukan Garuda 2 dan 3 untuk menjaga kedamaian Kongo, mengirimkan pasukan Garuda 5, 6, dan 7 untuk menjaga stabilitas Indochina karena perang Vietnam. Yang ketiga itu pengiriman pasukan Garuda 6 dan 7 ke Timur Tengah. Hingga kini pasukan Garuda Indonesia masih aktif berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. pelopor gerakan non-blok. Indonesia merupakan salah satu dari gerakan non-blok atau GNB. GNB adalah merupakan sebuah perhimpunan dari negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara dengan kekuatan besar manapun. GNB muncul akibat perang dingin antara blok timur dan blok barat. Perang dingin ini menyebabkan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi latin perebutan pertarungan. Hal ini memotivasi para pemimpin dari Asia dan Afrika untuk tidak terpengaruh persaingan tersebut. GNB, Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement, dibentuk negara-negara yang khawatir akan menjadi korban perang dingin. Presiden Indonesia dan para pemimpin negara lainnya
akhirnya mendeklarasikan bahwa mereka tidak terlibat pada konfrontasi tersebut. Berpartisipasi Indonesia dalam GMB menunjukkan upaya Indonesia menjaga perdamaian dunia secara tidak langsung. Yang keempat, pelopor ASEAN. Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia, tetapi akhirnya kedua negara tersebut berdamai. Kedua negara bersama dengan Asia Tenggara lainnya, yakni Singapura, Filipina, dan Thailand, merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN pada akhir tahun 1967. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan Asia Tenggara. Jumlah anggota ASEAN sebanyak 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan. Kerjasama antar ASEAN merupakan langkah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara, misalnya dalam penyelesaian masalah Indo-Cina. Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi di Jakarta dan dihadiri Laos, Malaysia, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Meskipun hasil dari pertemuan tersebut belum nampak tetapi tercipta saran-saran dalam rangka penyelesaian konflik. Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2011. Saat memimpin ASEAN, Indonesia mendorong 3 prioritas, yakni kemajuan yang signifikan dalam pencapaian ASEAN 2015. Yang kedua, dipeliharanya kondisi kawasan Asia Pasifik dan yang aman dan stabil. Yang ketiga, menggulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun mendatang berdasarkan pada tema ASEAN Community in a Global Community of Nations. Dan yang kelima, berperan aktif dalam PBB. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia sempat keluar dari PBB karena perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia. PBB saat itu mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Indonesia, Malaysia adalah negara boneka Inggris. Namun, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada era Orde Baru tanggal 28 September 1966. Indonesia memiliki berbagai macam peran di PBB. Salah satunya adalah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali. Periode pertama pada tahun 1973 hingga 1974. Periode kedua yakni pada tahun 1995 hingga 1996. Dan periode ketiga pada tahun 2007 hingga 2008. Terpilih dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia